Tahun 1997. Langit Indonesia berubah menjadi abu-abu. Hutan terbakar di berbagai wilayah. Asap menyelimuti kota-kota. Jutaan hektar lahan hangus. Kemarau terasa tidak ada habisnya. Banyak sungai mengering. Produksi pangan terganggu. Dan kerugian ekonomi mencapai miliaran dolar. Semua itu dipicu oleh satu fenomena yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Namanya El Nino. Sekarang, hampir 30 tahun setelah bencana itu, para ilmuwan kembali memperingatkan sesuatu yang membuat banyak orang khawatir. Bukan sekadar El Nino biasa, melainkan fenomena yang oleh sebagian media dijuluki El Nino Godzilla. Nama yang terdengar seperti monster dalam film. Namun yang membuatnya mengerikan bukan namanya, melainkan dampaknya. Karena jika prediksi itu benar, yang terancam bukan hanya cuaca, tetapi juga pangan, air bersih, kesehatan, bahkan stabilitas ekonomi dunia. Pertanyaannya, apa sebenarnya El Nino Godzilla? Kenapa para ilmuwan membicarakannya? Dan seberapa besar ancamannya bagi Indonesia? Monster itu tidak datang dari darat. Ketika mendengar kata Godzilla, kita membayangkan monster raksasa yang keluar dari laut, menghancurkan kota, menimbulkan kepanikan. Namun El Nino Godzilla berbeda. Monster ini memang datang dari laut, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan manusia. Karena wilayah yang terlibat bukan satu pulau, bukan satu negara, melainkan sebagian besar Samudra Pasifik. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Pasifik bagian tengah dan timur meningkat jauh di atas normal. Kenaikan suhu itu mungkin terdengar sepele, hanya 1 atau 2 derajat. Namun dalam skala samudra, 1 derajat saja berarti energi yang luar biasa besar. Ibarat memanaskan panci berisi 1 gelas air. Bandingkan dengan memanaskan seluruh kolam renang. Energi yang dibutuhkan sangat berbeda. Dan ketika lautan mulai menyimpan energi sebesar itu, cuaca dunia ikut berubah. Kenapa disebut Godzilla? Sebenarnya ada satu hal yang menarik. Istilah El Nino Godzilla bukan istilah ilmiah resmi. BMKG sendiri menegaskan bahwa kategori resmi El Nino adalah lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Lalu kenapa nama Godzilla muncul? Karena beberapa media dan peneliti menggunakan istilah itu untuk menggambarkan El Nino yang sangat ekstrim, atau yang sering disebut Super El Nino. Biasanya istilah ini digunakan ketika pemanasan laut mencapai lebih dari sekitar 2 derajat Celcius di atas kondisi normal. Sepanjang sejarah modern, peristiwa seperti ini sangat jarang terjadi. Dan setiap kali muncul, dampaknya terasa hampir ke seluruh dunia. Tahun 1982. Tahun 1997, tahun 2015. Ketiganya dikenal sebagai periode El Nino yang sangat kuat. Dan sekarang, banyak model iklim kembali melihat tanda-tanda yang mirip. Bagaimana lautan bisa mengubah nasib dunia? Ini bagian yang paling menakjubkan. Bayangkan Samudra Pasifik sebagai mesin pendingin dan pemanas raksasa bagi bumi. Dalam kondisi normal, angin pasat terus mendorong air hangat ke arah Indonesia dan Australia. Akibatnya, wilayah kita mendapatkan banyak uap air, banyak awan, dan banyak hujan. Namun saat El Nino datang, sistem itu mulai terganggu. Air hangat bergeser ke arah timur. Awan ikut bergeser. Hujan ikut bergeser. Dan Indonesia mulai kehilangan sebagian jatah hujannya. Akibatnya, musim kemarau menjadi lebih panjang, cuaca lebih panas, dan risiko kekeringan meningkat. Semua hanya karena suhu laut berubah beberapa derajat. Luar biasa bukan? Kenapa Indonesia harus waspada? Indonesia mungkin tidak berada di pusat El Nino, tetapi kita termasuk negara yang paling merasakan dampaknya. Karena kehidupan kita sangat bergantung pada hujan. Petani membutuhkan hujan. Waduk membutuhkan hujan. Pembangkit listrik membutuhkan hujan. Bahkan harga beras pun seringkali bergantung pada hujan. Ketika musim kemarau menjadi lebih panjang, produksi pertanian bisa menurun.
cadangan air menyusut, risiko kebakaran hutan meningkat, dan biaya hidup bisa ikut terdorong naik. Inilah alasan mengapa banyak ilmuwan lebih khawatir terhadap dampak ekonomi dibanding cuacanya sendiri. Karena yang benar-benar dirasakan masyarakat bukan angka suhu laut, melainkan harga pangan, harga air, dan biaya kehidupan sehari-hari. Musuh terbesar mungkin bukan El Nino. Namun ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan. Perubahan iklim. Karena El Nino saat ini berkembang di dunia yang sudah jauh lebih panas dibandingkan beberapa dekade lalu. Ibarat memasukkan oven ke dalam oven. Cuaca ekstrim yang dulu dianggap luar biasa, kini berpotensi menjadi lebih ekstrim lagi. Gelombang panas lebih kuat, kekeringan lebih panjang, dan kebakaran lebih mudah terjadi. Artinya, yang ditakuti para ilmuwan bukan hanya El Nino, tetapi kombinasi antara El Nino dan pemanasan global. Jadi, apakah El Nino Godzilla benar-benar akan datang? Belum ada yang bisa memastikan seberapa kuat dampaknya. Bahkan para ahli mengingatkan bahwa istilah Godzilla hanyalah julukan populer, bukan kategori resmi ilmiah. Namun satu hal pasti, tanda-tanda perubahan di Samudra Pasifik sedang diawasi dengan sangat serius oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Karena sejarah sudah menunjukkan, ketika lautan mulai berubah, dunia ikut berubah. Dan bagi Indonesia, pertanyaannya bukan hanya apakah El Nino akan datang, tetapi, apakah kita sudah cukup siap menghadapinya? Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Agar channel ini berkembang dan bisa terus memberikan kalian pengetahuan baru lainnya. See you and bye-bye.